Ini adalah buku internasional pertama yang kubaca, sekaligus menjadi buku keduaku setelah buku pertama yang kubaca, Masih Belajar, dari Iman Usman. Tapi jarak aku membaca dari buku pertama ke buku kedua, itu sangat jauh, men. Berapa bulan ya? Bentar. Ternyata, bukan bulan, men. 1 tahun lebih. Anjay. Hai, aku Yohan, apa kabarnya kalian? Kali ini aku akan membahas buku yang baru aku baca. Kenapa aku bisa tertarik pada buku ini? Apa yang buat buku ini spesial? Emang apa isinya? Langsung aja ya, buku ini. Karena banyak banget hal yang kupelajari dari buku ini. Awalnya, aku tahu buku ini dari film yang kutonton, Let Me Eat Your Pancreas, live action anime dari Jepang. Karena buku The Little Prince ini menarik perhatianku, akhirnya aku cari tahu tentang buku ini. Ternyata, ini buku udah lama banget, men. Terbitnya 1943. Tapi kerennya adalah masih populer dan sangat bagus untuk dibaca sampai sekarang. Mungkin kalian yang belum baca buku ini mikir kalau palingan ini hanya untuk buku bocil doang, buku dongeng hanya untuk anak-anak saja. Betul, men. Awalnya aku juga mikir gitu. Kalau ini hanya buku dongeng biasa, novel dengan bahasa yang ringan, apalagi untukku yang baru memulai membaca buku internasional, mungkin ini nggak akan berat banget. Tapi setelah membaca buku ini, kok berat? Kok lebih cocok untuk orang dewasa? Buku ini malah banyak mengandung pesan tersirat tentang bagaimana menjalani hidup dan tumbuh menjadi orang yang dewasa. Dari keseluruhan cerita di buku ini, ada 2 hal yang kupelajari. Bagaimana menjadi dewasa. Antoine de Saint-Exupéry, sang penulis, dalam bukunya ini menceritakan tentang tokoh utama yang merupakan seorang pilot sedang terdampar di gurun Sahara akibat pesawatnya yang rusak. Dan di sana dia bertemu dengan The Little Prince atau si pangeran kecil yang berasal dari luar angkasa. Si pangeran kecil inilah yang banyak bercerita tentang apa dan siapa saja orang yang ditemuinya di setiap planet yang dikunjunginya sebelum akhirnya ia mencapai bumi. Ia pernah bertemu raja yang tak punya siapapun untuk diperintah, bertemu orang yang hanya mendengar ketika ia dipuji, bertemu pemabuk yang mabuk karena ia mabuk, dan masih banyak lagi tentang seberapa anehnya orang-orang yang ditemuinya di setiap planet. Terutama yang ditemuinya adalah orang-orang yang dewasa. Buku ini berbicara yang sangat jujur akan sifat dan tentang manusia, terutama orang-orang yang dewasa. Melalui setiap orang dewasa yang diceritakan di buku ini membuatku sadar bahwa sekarang ini banyak orang dewasa yang melakukan hal-hal yang aneh. Berapa banyak anak di luar sana yang mimpinya terbuang cuma-cuma karena orang dewasa sering mematahkan semangat dan mimpi-mimpi mereka, menganggap bahwa imajinasi dan kekreativitasan di masa kecil bukanlah ataupun seolah hal yang tak penting. Mereka hanya peduli tentang bagaimana cara mereka mendidik seorang anak agar sukses sesuai cara pandang mereka, tanpa memikirkan apakah hal ini akan membuat seorang anak bahagia atau tidak. Bukankah sebagai orang dewasa kita itu memperhatikan seberapa besarnya imajinasi seorang anak, mendukung apa yang menjadi kelebihan anak, bukannya malah disuruh belajar menyerah dari awal? Dan satu lagi, yang kupelajari dari buku ini yang sekaligus membuatku jengkel adalah kenapa orang dewasa sekarang itu sangat tertarik akan angka. Seolah-olah angka adalah hal yang krusial dalam hidup. Mereka selalu bertanya akan hal-hal yang tak penting berkaitan akan angka, seperti berapa gajimu, berapa harga rumahmu, berapa tanah yang kamu punya, seberapa banyak kamu investasi, seperti berapa gajimu, berapa harga rumahmu, berapa tanahmu, berapa nilai ujian, berapa banyak kamu investasi. Stop it, man. Kenapa? Orang-orang dewasa itu malah nggak pernah nanya apa yang sudah kau buat untuk orang lain, apa hal bermanfaat yang udah kau sebar, apa yang kau suka, apa yang membuatmu menjadi lebih bahagia. Grown-ups really are peculiar. Apa itu cinta? Apa sih biasanya hal yang kau berikan untuk hal yang kau punya? Seringkali kita ngerasa apa yang kita punya bukanlah sebuah hal yang spesial karena orang-orang juga udah punya apa yang kita miliki. Tapi itu adalah pandangan yang salah, men. Misalnya kamu punya kucing. Orang-orang mungkin berpikir bahwa kucing yang kamu miliki adalah kucing yang biasa karena orang-orang juga udah punya, bahkan punya yang lebih indah dari kucingmu. Tapi yang membuat sesuatu itu spesial adalah, yang membuat kucingmu spesial adalah kamu. Hubungan yang kamu jalin dengan kucingmu. Kamu yang memberi makan, kamu yang merawatnya dari kecil, kamu yang menjaganya, kamu yang mendengar meongannya, bermain-main dengannya, bahkan sampai tanganmu digigit olehnya. Kenangan inilah yang membuat kucingmu spesial. Ini tidak hanya berlaku pada hewan atau kucing saja. Ini bisa berlaku pada seseorang, barang, ataupun diri kita sendiri. Jadi, men, secara keseluruhan buku ini benar-benar buku yang cocok untuk. Aku pernah dengar kata-kata, kalau kita belum punya hobi membaca buku, mungkin kita belum menemukan buku yang tepat bagi diri kita.
Dan The Little Prince benar-benar menjadi buku favoritku. Walaupun aku baru baca 2 buku. Saranku adalah, cobalah kalian baca buku ini dengan kalian sendiri. Siapa tahu kalian bisa menangkap informasi yang lebih banyak dariku, bisa menangkap informasi yang lebih baik dariku. Karena dalam buku ini banyak terkandung makna tersirat yang dimana mengharuskan kita untuk memahami kata per kata, kalimat per kalimat, agar lebih mengerti apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Jadi apa yang kudapatkan dari buku ini belum tentu sama jika kalian nanti membacanya dengan sendirinya. Jangan mau jadi orang dewasa seperti yang diceritakan dalam buku ini. Jangan mau jadi orang yang egois, jangan mau jadi orang yang tak mau berubah, orang yang sok sibuk dan kemudian mengabaikan hal yang penting, orang yang haus akan pujian, dan orang yang hanya memikirkan sudut pandang sesuai dengan apa yang mereka pandang tanpa memikirkan sudut pandang bagaimana orang lain memandang. Apa itu coy? Oke men, aku tutup video ini dengan beberapa quotes yang kusuka dari buku The Little Prince. Yang pertama adalah, "It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye." Dan satu lagi, "I must enter the presence of a few caterpillars if I wish become acquainted with butterflies."